Di UK itu ada beberapa framework yang digunakan pemerintah untuk menilai kinerja universitas, riset, knowledge exchange, dan pengajaran. Jadi dosen-dosen yang misalnya mau berpunya appetite untuk mengajari pihak ketiga seperti industri atau publik, itu masuk dalam knowledge exchange. Oh, masuk dalam poin 2. Misalnya kita bikin channel YouTube gitu, terus ngejelasin keilmuan kita, itu masuk ke... Betul. Oh. Contohnya Martin Polyakov, itu dosen Nottingham, profesor. Dia dapat warga kehormatan lah namanya, Sir Martin Polyakov. Karena servisnya atau service dia ke society, hal seperti itu. Ini menarik nih, karena ini diskusiku terakhir dengan bapakku sendiri, Mas. Jadi bapakku kan dosen universitas juga. Dan dosen itu kan biasanya kalau dalam tata birokrasi masuknya itu kan fungsional ya, struktur fungsional. Jadi struktur fungsional itu jenjang karir ditentukan sama angka kredit. Iya. Ya kan, angka kredit. Yang mana bapakku baru pensiun umur 65 tahun, jadi 30 tahun something jadi dosen hukum tata negara. Dan dia bentuk protes dia akhirnya kepada sistem administrasi yang ribet dan birokrasi yang ribet ini adalah dia tidak mau naik pangkat di 4A. Udah sampai 4A. Karena segitu repotnya. Karena fokus bakti dosen, maksudnya kontribusi seorang pengajar ke masyarakat itu dia rasa itu yang lebih perlu nih ketimbang tata kelola administrasi, karena dia banyak ngeluhin banyak orang-orang yang sebenarnya bahkan dia nggak ngerti apa yang dia ajarkan, tapi dia punya privilege lebih dan dia punya posisi yang lebih karena secara administrasi dia tertib gitu. Apakah itu sinkron dengan apa yang Mas Bagus temukan setelah balik lagi ke Indonesia? Ini banyak faktor ya. Nomor 1, Indonesia itu kekurangan resource. Jadi saya bisa memahami mengapa semua orang pakai sistem poin atau kredit seperti itu. Karena kalau bayangkan Mas Ferry juga dulu birokrat pemerintah kan, tahu bahwa kita paling gampang mengakses atau menilai kinerja begitu banyaknya dosen kalau mereka punya poin system. Ya kan, tinggal lihat aja yang poinnya berapa, ya naik pangkat, oke, centang begitu kan. Ya wajar lah, pemerintah tidak punya terlalu banyak resiko untuk menilai satu-satu dosen dari 4.000 universitas, mana yang kekuatannya lebih ke riset, mana yang kekuatannya lebih ke pengajaran, nggak ada resource gitu ya. Dan Indonesia universitasnya kebanyakan 4.000 gitu, di 4.000 ya? 4.000-an, nggak tahu Kemenak itu termasuk atau enggak. Universitas di UK hanya 100, di Cina hanya 2.000-an. Ini masalah klasik lah, semua orang udah pada tahu. Bayangkan pemerintah harus menilai kinerja dosen dari 4.000 universitas itu, udah nggak mungkin bisa. Dan mereka nomor 3, faktor yang ketiga itu diseragamkan semua. Jadi Tridharma itu diaplikasikan sebagai metrik penilaian kinerja